Abang ikhlas enggak kalau aku sudah memperkosa anak abang atau mama abang, terus aku bertobat, dimasukkan Yesus aku ke surga. Abang ikhlas enggak sebagai korban? Ya, iyalah karena iya. Nah, pikir Tapi aja jangan bang ya. terulang lagi, jangan terulang kedua kalinya. Iya bang, pikir aja bang ya. Oke bang Zuma, terima kasih. Aku juga Batak bang. Bang, Oke, oke. agama permalin itu bang. Agama pertamanya orang Batak, setahu aku bang. Cuman kata malin di dalam Batak, aku belum pernah jumpa bang. Kata malin itu lebih merujuk kepada alama yu'allimu dari kata bahasa Arab bang. Dan kalau abang lihat perhatikan, mereka beribadah itu juga dipisah bang, antara laki-laki dan perempuan. Dan mereka tidak percaya Yesus, mereka percaya Tuhan satu. Bahasa Bataknya Debata. Debata. Tapi Ya, tapi oke Bang Zuma. Ya, tapi ya. pertanyaan saya di sini, sejak kapan Tuhan nama Debata? Nanti kalau mereka berdoakan ya Tuhan Debata yang ada di surga, baru Tuhan bilang, nama aku Debata. Itu Sejak cara kapan aku punya nama Debata? itu, Halo semuanya. Ya, malam semuanya. Ya, Ya, cari yang pakai apa nih produk-produk kafir ya. halo. naikkan Bang Zuma lah. Ya, bicara tentang kekafiran dan lain sebagainya, kalian tuh cari uang pakai produk-produk kafir ya, orang-orang kafir begitu sudah. Cukup sekian dan terima Iblis kasih. berkata di dalam Ya, Lukas dan Matius 4, apa kata iblis? Barang siapa yang menyembah aku, maka segala kuasa dunia dan kemegahannya akan aku berikan kepadanya. Jadi kalau kau mengatakan bahwa kafir yang melakukan segala kemegahan ini, ya benarlah, tergenapilah itu. Barang siapa yang menuhankan aku, maka segala kuasa dunia akan aku berikan. Kalian merasa menguasai dunia? Cocoklah itu. Cocoklah itu. Silakan kalian bikin lagi temuan-temuan baru. Ya, sebagai pelengkap ibadah kami, silakan. Dalam ibadah kami butuh internet, kami butuh TikTok untuk menyampaikan kebenaran. Silakan kalian buatkan kami, nanti kami tinggal bayar. Habiskan waktumu untuk bikin temuan-temuan baru, biar nanti majikanmu yang bayar. Ya, jadi santai. Santai. Temukan lagi yang lain, sepatu terbang. Kita pakai sepatu tinggal konap, langsung terbang, melayang di tengah-tengah jalan. Sampai ke kantor. Buat itu, jangan tidur, jangan menyembah Tuhan yang benar, cukup menyembah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi. Mimpi berselamat dengan Tuhan itu. Habiskan waktumu bikin teman-teman baru. Begitu sudah kalian temukan, kami tinggal upah kalian dengan harga mahal. Gitu. Jadi kami majikan, kalian pekerja. Bikin TikTok, kami yang bayar. Kami yang ini, bikin HP, kami tinggal pakai. Kalian tinggal kasih duit ke kami, tinggal kasih duit ke kalian. Upah kalian udah dikasih di bumi. Ya, tolong ya, nanti bikin HP yang lebih mahal lagi, yang lebih bagus lagi. Ya. Nanti majikanmu bayar. Halo, semangat malam. Halo. Jambak ni kan ribut suara nak lem ribut. Aku di jambak ngeringitan. Gue nggak mau dimasukin, tolong. Halo teman-teman, silakan. Daniel,
Apa kabar? Masih menyembah Tuhan yang dilantik Tuhannya Yahudi kah? Halo? Halo? Semangat malam. Halo Bang. Semangat malam Abang. Halo Tante. Tante Bedu. Apa kabar? Oke, kita minum dulu ya. Tahan dulu ya. Mohon air minum dulu. Halo. Halo, Semangat malam. Katolik Protestan, Bang. Muslim bang. Muslim. Ada yang ingin disampaikan? Oh iya bang, saya mau nanya tentang seputaran antara Yesus dan Nabi Isa ya. Apa perbedaan ajaran mereka ini antara Yesus dan Nabi Isa ini? Gimana perbedaan mereka ini? Kalau Nabi Isa mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Kalau Yesus bagi dua. Kalau Yesus yang anak Maria mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kalau Kristus ya mengajarkan menyembah kepada dirinya. Banyak banget ya. Iya. Oh iya. Itu yang seputaran lintas agama ini sering saya simak juga. Iya, terus Bang. Oke. Oh maaf, sorry ya, nggak bisa live soalnya saya nggak pakai headset soalnya. Iya. Hanya suara aja. Masih sering ke masjid? Kenapa? Masih sering ke masjid? Saya muslim, cuma yang bisa dikatakan ya sering sih enggak, karena aktivitas ya kendalanya. Sebetulnya sih nggak bisa jadi alasan juga karena aktivitas ya. Cuma yang nggak tahu juga mungkin karena banyak pikiran juga. Moderator sudah tidur di bawah. Oh iya. Iya. Gitu dong dari tadi. Orang pertanyaan blow on itu kalau Yesus sama Isa apakah sama atau tidak. Halo, semangat subuh. Halo, ini kayak ular mendesis, ini siapa ini? Halo. Maaf bang, salah tekan bang. Sorry. Oke, saudaraku. Oke, thank you. Salam kenal ya. Sehat-sehat selalu. Saudara Anggian Novendra, apa kabar? Halo, assalamualaikum Mas Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tahun 2022 mengikuti Mas Zuma, nggak pernah naik sekalipun. Bagi teman-teman Muslim, dimohonkan jangan naik ke Komal Mas Zuma karena ini lintas diskusi ya. Betul sekali. Hanya ngasih tahu itu aja Mas Zuma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Suma. Malam Bang. Katolik Protestan? Islam Bang, cuma ada yang penting saya tanyakan dua hal Bang. Oke. Satu, gimana caranya saya atau teman-teman saya itu hafal seperti abang itu kepada kitab suci Kristen. Dua, kenapa orang Kristen sendiri kok banyak yang nggak hafal?
ke kitab-kitab mereka. Lalu kalau mereka berdebat itu sama Bang Suma, repot dia cari cari data, menandakan mereka itu banyak yang nggak hafal. Gitu. Iya, baik. Selamat malam Saudara Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Hanya mau tanya ini Bang Juma, selalu mengikuti Bang Juma. Cuma mau tanya, kalau ada orang non Muslim, istilahnya Kristen, Oten gitu Bang ya. Di kampung saya istilahnya nyebar-jebarkan gitu. Kalau saya di mata Allah untuk membantai itu gimana Bang? Itu aja Bang. Laporkan ke pemerintahan setempat Bang. RT, RW atau perlu Polsek. Itu bisa dilaporkan ke Polsek atau Polres. Kalau sudah membuat rasa tidak nyaman karena mereka datang mengajak menyembah kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi, mengajak orang Islam yang sudah punya agama untuk Islam, untuk beragama atau pindah ke agama lain. Kalau di dalam Ulangan 13 itu diperintah dibunuh. Kalau ada orang datang mengajarkan untuk menyembah kepada ilah lain, Ulangan 13 itu patokannya bunuh dia. Siapapun itu, keluargamu, anak kandungmu, istrimu, suamimu, kalau dia mengajarkan menyembah kepada Tuhan lain, bunuh. Tapi di Islam tidak ada perintah gitu ya. Nah kemudian pertanyaan yang tadi, kenapa Bang Suma, bagaimana caranya bisa menghafal? Sering-sering aja baca Bang, sering baca. Bible itu kenapa susah kenapa tidak ada orang Kristen yang menghafal? Bahkan cenderung kita yang ngajarin ketika mereka datang sini. Alasan yang pertama karena Bible itu memang susah tersimpan di otak. Contoh, kalau Anda melihat di data Bible, bagaimana Tuhan mereka disebut sebagai orang yang gila oleh keluarganya. Bagaimana disebut Tuhan mereka kemudian netek sama perempuan dewasa. Hal-hal seperti ini itu sulit untuk disimpan di memori. Karena kalau tersimpan di memori itu akan merusak. Kenapa merusak? Ya merusak hati. Masa ada Tuhan begitu? Nah itu makanya agak-agak berat tersimpan di kepala. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena saya yang mengalami. Bible itu sulit. Al-Quran itu mudah dihafal. Tapi kalau Bible sulit dihafal. Ya karena meskipun bahasa Indonesia, tapi sulit tersimpan. Hari ini hafal, besok bisa lupa. Itu Bible. Kemudian yang kedua mungkin karena tidak ada magnet penarik. Tidak ada magnet penarik sama seperti Al-Quran. Al-Quran dalam sehari kalau kita sudah sering baca, tidak membacanya itu rada-rada ada yang hilang. Al-Quran memiliki daya tarik yang begitu tinggi terhadap akal manusia, terhadap insting manusia. Sehingga meskipun kita orang Islam tidak bisa mengerti artinya, tapi keinginan untuk membaca Al-Quran itu sangat tinggi. Apa yang terjadi di sana? Karena di situ ada magnet yang sesuai dengan hati, sesuai dengan akal manusia. Berbeda dengan yang Anda pertanyakan. Memang daya tariknya, ya saya sendiri gimana ya? Ya mungkin karena daya tariknya itu yang nggak ada sehingga mereka nggak menghafalkan. Yang ketiga, mungkin mereka berpikir, kalau saya hafal setebal ini, baru 3 lembar, bagaimana kalau direvisi lagi? Percuma dong saya hafal capek-capek. Tahun depan direvisi lagi, ya mending tidak usah. Mungkin itu alasannya. Tetapi saya mengatakan itu karena kalau saya yang ditanya, ya itu alasanku. Tapi kalau mereka, kita tidak tahu karena mereka yang mengalami. Begitu, Bung. Halo, semangat subuh. Halo Bang. Halo juga. Hukumnya kalau nembak babi gimana Bang? Dari mana, Katolik atau Islam? Muslim. Ya kalau dia hama yang menjijikan boleh dibunuh. Boleh Bang. Yang penting jangan babinya orang ya, yang dalam kekuasaan orang lagi dipelihara, Anda lewat, Anda tembak di kandang, wah itu tidak boleh.
Tapi kalau babi liar boleh dibunuh. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Hei. Untung dia turun. Kalau tidak dia pingsan sini. Alhamdulillah. Halo, semangat malam. Mati meja. Induk Minggu, kenapa Induk Minggu? Halo, selamat malam. Malam juga. Iya, Dari mana ini? Dari Manado. Agamanya? Islam. Iya, gimana? Boleh tanya soal agama Islam? Silakan. Ini saya mau tanya, Bang. Sebelum torang itu, Bang, dilahirkan, torang itu ada di mana, Bang? Sebelum terang dijadikan, terang itu ada di mana? Nah. Sebelum kami dilahirkan, kami itu ada di mana, Bang? Di alam ruh. Alam ruh ya? Yes. Dari ketiadaan menjadi ada. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Mohon maaf saya cuma mau Waalaikumsalam menyampaikan. warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau Kristen yang ngeyel, oke lah, maklum ya karena mereka memang mengklaim mereka itu adalah binatang. Tapi kalau yang Muslim yang ngeyel ini, Iya bang, iya bang. Mengerti di kopi bang, dipaham. Halo saudara Johan, ambil air. Assalamualaikum Bang Zuma. Mohon izin turun Bang Zuma. Saya Muslim Bang Zuma. Waalaikumsalam abangku, sehat selalu. Wih, Bang Ari, segar kali Halo Bang mukanya. Suma, selamat malam. Ya, semangat malam. Kenapa Bang Suma? Kaget aja bang. Tema baru ini Bang Suma ini. Mantap. Mantap Bang Suma. Silakan. Membuat Tuhan baru. Iya. Mantap temanya. Wah, jago Bang Suma, Bang. Silakan. IHWH membuat ayatnya di mana Bang kalau IHWH membuat Tuhan baru? Kisah para Rasul 2 nomor 36. Itu dia bilang apa? Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan telah Elohim Yod-Heh-Vav-He telah membuat Yesua yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Cuma. Assalam. Itu bukan Tuhan baru Bang Suma. Itu apa? Itu jelmaan atau reinkarnasinya Bang Suma. Bukan Tuhan baru. Yang Bang Suma maksud Tuhan baru di sini Yesua kan? Iya. Yesua Itu dalilnya begitu. Bang Suma maksud Tuhan baru di sini. Bukan Tuhan baru kan? Yesua Masya itu Yahweh sendiri Bang yang turun ke dunia ini jadi manusia. Nah itu dalilnya begitu. Bang Suma aku mau nanya dulu. Kalau YHWH sama Yahweh itu bedanya apa coba? Yahweh itu cara membacanya mesianik. Mesianik Kalau yang bikin cara membaca YHWH.
Kalau orang Kalau Yahudi cara penyebutannya Hashem. salah Bang Suma. Oh ya? Kalau YHWH itu atau Yod He Wo He itu hurufnya Bang Suma. Kasih Bang Yusuf. Itu huruf, kalau Yod He Wo He itu YHWH itu hurufnya. Kalau Yahweh itu namanya. Bang Bade. Kalau ya, jadi kita harus bedakan mana hurufnya, mana namanya. Karena huruf sama nama itu beda. Nah, di mana muncul ini kata Yahweh? Tidak ada kata Yahweh di dalam bahasa Ibrani. Ini di kitab Tanak kok. Enggak ada, coba tunjukkan saya. Aduh, Bang Suma kan punya kitab Tanak di situ. Ya, tidak ada nama Yahweh. Adanya apa? Yehova. Oh, Yehova. Kalau Yehova itu apa? Pengucapannya kurang tepat Bang Soma. Harusnya Yehova bisa. Yahweh yang salah. Tapi itu karena Yehova itu sudah menggunakan nikut. Ada nikutnya. Tapi sebenarnya Bang Suma kalau latihan terus setiap hari bisa sebut Yahweh kalau latihan terus setiap hari ucapkan. Itu orang sudah mau kena stroke karena sudah. Bang Suma masa cuma satu kata saja. Ya itu makanya karena sudah malas menyebut Yehova. Jadi disingkatnya Yehova itu. Ya. Enggak begini Bang Suma. Kita kan manusia diciptakan. Kita kan manusia diciptakan cerdas kan. Masa burung gagak saja kalau dilatih tiap hari dia bisa sebut loh. Masa kalah sama manusia? Masalahnya tidak ada ejaan Yahweh di dalam kitab Ibrani. Enggak ada Bang Suma. Aduh, kan Yod He Wo He ini kan huruf mati Bang Suma. Iya, terus kenapa jadi Yahweh? Jadi Yahweh karena itu cara membacanya memang begitu. Kayak itu haleluya, salam, semua itu huruf mati. Tapi bisa dibaca. Enggak lah, Yahweh itu siapa? Dewa itu kalau Yahweh. Kalau Yod He Vav He, orang Yahudi menyebutnya Yehova atau Yehova. Iya, atau Eloa atau Hashem atau Adonai. Karena 4 huruf telekapoi. Itu namanya tetragrammaton. Tetragrammaton. Super tetra. Enggak begini Bang Suma. Superman tetrairara tante. Enggak, saya kasih tahu ya Bang Suma. Sebenarnya itu kalau menyebut nama Tuhan itu tidak boleh salah Bang Suma. Makanya kenapa disebut Yahweh? Nah itu penyebutan yang paling benar. Enggak dong. Yehova, Yehuwa, Yahuyu. Apa tadi? Ada yang bilang Yehova, Yehuwa, Yahuwa. Itu Bang Suma. Hancur sudah ini. Bang Suma itu bukan pengucapan yang kurang tepat. Yang paling tepat pengucapannya itu Yahweh. Coba kalau lagu-lagu mesianik itu. Mesianik. Iya mesianik. Iya lagu-lagu kami tuh Bang Suma. Itu kalau kami nyanyi itu kami nggak sebut Yehova, Yehuwa, Yahuwa. Kami sebutnya Yahweh di lirik lagu kami Bang Suma gitu. Karena itu penyebutan yang paling tepat. Begitu udah, Bang Suma. Jadi Bang Suma, kalau menyebut nama Tuhan itu tidak boleh salah-salah. Itu juga kalau saya sebut namanya Bang Suma salah. Menyebut nama Tuhan nggak boleh salah. Apatah lagi menyembah Tuhan yang salah. Itu lebih fatal lagi. Enggak, aku beri contoh Bang Suma.
kalau aku sebut nama Bang Suma dengan salah, pasti Bang Suma marah, keberatan kan? Biasa aja, tergantung. Kalau penghujat manggilnya aku boneng, sombing, sombong. Itu aja kalau itu aja Bang Suma, kalau ada surat undangan kan, misalnya ada surat undangan pernikahan kan, nama kita itu ketiknya salah kan, diketiknya salah, kita protes. Kok nama aku di undangan kok salah ketik sih? Kan kita bisa protes kan? Sama, saya juga kalau diundang tidak ada andiknya di nama aku itu, saya juga tolak undangannya. Oh gitu ya, begitu. Apalagi Tuhan yang namanya sakral Bang Suma, itu pengucapannya nggak boleh salah. Harus ada andiknya di depan dan di tengah dan di belakang. Iya. Jadi nama saya itu andiknya 3. Entah, kita diskusi serius sini Bang Suma, jangan bercanda Bang Suma. Ya, kan udah gue bilang. Iya, serius kita ini. Itu temanya. Iya, jadi pengucapan Yod-He-Wo-He itu pengucapannya yang paling tepat adalah Yahweh, bukan Yehowa, Yehova. Jadi kalau tidak bisa sebut, latihan tiap hari pasti bisa. Manusia Apa sih susahnya? Yahweh. Bang Suma, burung gagak aja. Kalau kamu latih sebut Yahweh tiap hari pasti dia bisa. Masa kalah sama burung gagak? Yahweh. Bukan burung gagak, burung beo. Veterani. Ewaku. Ya. Bang Suma, ya aku salah ngomong, bukan burung gagak, burung beo. Burung beo kan pintar ya. Ponakannya Yusuf Kalla naik, tunggu dulu. Mana iya, tunggu aja tuh ponakannya Yusuf Kalla. Itu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Gimana kabar? Oh, ponakannya JK ini Bang Suma hebat ya. Ini ponakannya Bang JK. Iya. Bang JK lagi viral. JK lagi viral dengan ucapannya ini. Itu mirip Bang. Bang hari TikTok betungki nggak kira-kira malam ini Bang? Kenapa Bang? Abang apa kabar? Betungki nggak? Iya baik-baik. Ya betungki itu jangan dipengertikan negatif ya Bang Ari, karena tungki itu bahasa Indonesia, halusnya itu aku mencintaimu. Oh gitu. Jadi itu ya Bang Suma. Jadi harus dibedain mana nama mana huruf. Kalau yang di Bang Suma tulis di atas ini hurufnya, bukan namanya. Jadi cara bacanya apa? Cakwe, Yahweh. Itu bukan Bang Suma, aku kasih tahu ya. Kalau menyebut nama Tuhan dengan salah, satu hurufnya saja salah, Tuhan marah loh. Apalagi kalau 2 hurufnya salah. Iya betul. Itu juga aku biasa dengar tuh kalau orang Islam tuh ada yang bilang Allah, ada yang bilang Allah, ada yang bilang Allah. Yang benar yang mana coba? Itu nggak boleh tuh Bang Suma. Ada yang bertungkit dia, sedang bertungkit dia. Allah, ada yang bilang Allah, ada yang bilang Allah. Yang benar yang mana ini? Kenapa beliau keluar? Itu yang benar yang mana Bang Suma coba? Allah. Oh yang benar yang Allah, bukan Allah ya. Bukan, Allah. Ada yang bilang itu, ada yang bilang huruf A-nya 2 itu, huruf A-nya 2 itu jadi O, jadi Allah. Enggak ada itu. Biasanya Kristen yang menghujat. Ada juga yang L-nya didobel jadi Allah. Begitu. Jadi sebenarnya itu nggak boleh. Nama Tuhan itu sakral loh. Salah pengucapan huruf saja satu itu nggak boleh. Apalagi kalau 2 hurufnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang aja kau Ari, betul kali kau mau aku nggak Ari, blokir itu Bang. Kau, bosan aku nggak kau. Aku lagi diskusi baik-baik sama Bang Suma disuruh turun. Betul kali kau, bosan aku nggak kau. Kurang kau tentol. Oke kau Juna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu kenapa Bang Ari-nya juga ikutan turun lo.
Iya, semangat malam. Masalahnya orang lagi mau bahas tema, dia larinya ke Yahweh. Halo, semangat malam saudara. Apa kabar? Halo. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum Bang semua. Salam juga. Gimana Bang? Ada onde-onde kah? Bang Juma. Siap. Mau tanya ini Bang. Apa itu Bang? Kakek saya kan non muslim, sudah meninggal. Iya. Sedangkan saya alhamdulillah muslim. Ya. Itu kalau saya ngirim doa itu bisa Bang? Ya kirimlah. Sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah doanya. Karena Allah itu maha mendengar, maha melihat. Tapi ya kita serahkan kepada Allah. Apakah Allah mengabulkan atau tidak. Kan gitu Bang. Yang penting karena kita cucu ya. Kita doakan enggak apa-apa ya Bang? Iya silakan aja Bang. Ya gitu aja Bang, mau tanya. Mohon maaf. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian yang punya keluarga mati dalam keadaan kufur, ya setidaknya jadikanlah keturunan daripada kakek kita atau orang tua kita menjadi orang soleh dan soleha. Tugas kita itu. Selebihnya serahkan kepada Allah karena Allah yang punya ketetapan, ketentuan, bukan kita. Begitu. Sekiranya Nabi Muhammad membolehkan atau memberikan solusi bisa mendoakan orang-orang kafir yang telah mati, yang keluarga kita, maka orang tua kita akan mengatakan, ya di agama saya ini enak loh, bisa makan semuanya, terus saya bisa minum apa saja, yang penting anakku aku buat dia Islam, biar aku mati nanti dia doakan aku. Nah, aku sudah puas dunia, nanti kalau aku mati puas di surga. Karena anakku yang Islam, saya yang kafir, sudah melakukan dan merasakan semua kenikmatan di bumi. Begitu saya mati, harusnya saya masuk neraka, tapi anakku cetak dia jadi penghafal Quran, makanya aku masuk surga. Itu tidak bisa. Itulah hikmahnya kenapa Nabi Muhammad ini mengatakan hal bahwasanya tidak masuk surga, kan gitu. Halo, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Izin follow. Silakan Terus Bang. saya mau tanya, kalau pacar saya. Weh. Halo Bang Suma, kenapa tadi saya turun Bang Suma? Lah, situ yang ikut sama teman kita tadi. Oh gitu. Ya aku bahas sesuai tema lagi ya. Ya yang membuat tuan baru. Jadi tuan baru di sini yang tuan baru di sini Yesua yang Bang Suma maksud, coba munculin bukanya dulu Bang Suma. Di ini di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Oh maksudnya Kisah Para Rasul. Iya saya bacain dulu ya. Iya. Waduh. Lagi lolis, coba Bang Suma aja yang baca dulu. Di situ Buka kamera dong Bang Suma, biar enak. Saya sudah buka kamera ini. Tinggal situ yang belum. Kamera akunya ini. Dirimu aja yang belum buka kamera. Nah, itu udah. Di data 36-nya dikatakan seluruh orang Israel harus tahu bahwa Allah atau Elohim atau Yahweh menurut Anda telah menjadikan Yesua yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Keras sekali suaranya Bang.
Suaranya kecilin sedikit. Ya. Ya, terus ya. Terus iya. Iya. Betul. Kulung. Semangat malam, kita sambut dulu ini Nagita. Hai. Nagita. Masih ingatkah kenangan kita masa SMP dulu? Gita. Masa kamu lupa tak? Yang waktu itu kau manjat kelapa. Pohon kelapanya setinggi 10 meter kau panjat. Masa kau lupa? Kau manjat kelapa pakai sepatu bola kan waktu itu. Bang Ari, suaranya keras sekali, kecilin sedikit suaranya. Soalnya Bang Ari terlalu besar. Sakit telinga. Tidak ada poin ini, tidak ada poin. Mau deh. Timun nama celak sina. Ini. Kono. Ini deh. Tanjak naran si polong. Terbalik. Terbalik bener. Sehari saya lari di tengah siang-siang lari jadi hitam kayak hangus kan wajahku. Gara-gara panas-panas olahraga setiap hari lari-lari Bang Ari. Loncat lagi ke sebelah. Hai. Di YouTube bagaimana suaranya Bang Ari, keras kan? Di YouTube kencang suaranya. Oh di kana. Sakit kepala aku minta ya apa? Ayo Bang Ari, ayo Bang Ari, ayo. Ayo Bang Ari. Gue yang kepalanya juga. Gue yang kepalanya. Hanya dialah yang tahu dunianya. Allahu Akbar. Hanya dialah yang tahu dunianya sendiri. Aduh, kodok Bang Ari. Suruh joget, ikut joget dia. Bagus. Cekaruk di Indonesia, Om Paul. Jadi, Saudara Ari, suara Anda terlalu kenceng di sini, jadi dia pecah. Konsentrasi kita pecah. Suaranya kayak suara robot. Tidak terdengar jelas, gitu loh. Suaranya kayak pecah. Nggak pakai headset kah? Nggak pakai apa? Nggak pakai.
suaranya pecah, ribut. Kayak ada 600 orang ngomong dari sebelah. Kayak gitu-gitu suaranya dari sebelah. Ribut. Iya. Turun, gak ada suaranya tuh, turun, ngomong sama tuh. Turun, jangan bikin kacau. Ngomong sama anak-anak bang, turun Ari, turun, jangan bikin kacau. Suaranya ribut, kencang kali, kita nggak bisa pecah-pecah suaranya. Ngomong sama Gendurwo tuh Bang Suma, turun. Masuk, turun. Suaranya ribut soalnya. Mungkin karena anu kali. Turun Ari, suaranya ngomong apa itu? Orang bisu gitu tapi kanan. Aduh. Halo, Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang, aku boleh Kenapa Ki? Kenapa Ki? Boleh minta tolong nggak Bang? Teriak Maki, tolong! Pasti banyak yang bantu. Percaya deh. Bang, ajari aku lah Bang bahasa kolbu Bang. Apa? Enggak, bukan. Ajari aku bahasa kolbu. Ajari aku bahasa kolbu. Bahasa kalau kok bisa diajarin kayak gitu? Ajari aku bahasa kolbu. Bang Zuma. Enggak, soalnya abang ketawa, kayak kan dia pun ikut ketawa. Hari longor, Hari longor. Hari, mute itu bodoh. Suaranya pecah. Longor tahu, mute itu. Pecah ya Bang ya, besar kali ya. Iya besar suaranya, ini udah nggak jelas. Halo Bang Ari, turun aja. Kamu di mutu. Di mutu, masa di mute. Halo saudara DJ, apa kabar? Udah Bang, turunin aja Bang. Iya, terima kasih. Suruh kamu mau nanya apa ke Bang Suma? Iya, aku nanya aja Bang. Suruh turunin saya. Jahat kali ya, disuruh turun. Dia belum nanya. Itu Diana itu tujuannya buat apa? Bukannya bertanya, malah suruh turunin orang. Aduh, masolang generasi. Bilang dulu Bang Ari, masolang generasi. Bilang dulu. Masolang generasi. Iya tahu generasi. Menara ambek nape ya. Aduh, ambek nape ya masolang generasi. Masolang generasi. Bang Suma, Bang Suma itu anunya JK tuh apa? Pidatonya JK itu lagi viral ya. Apa dia mengatakannya kepada siapa? Katanya kalau di Islam itu kalau membunuh orang apa? Itu katanya Said, sama di Kristen mati Said. Kalau Said itu mantan stafku. Sahid. Dia mati Said. Tapi kalau di Kristen itu Bang Suma tidak ada itu namanya mati Sahid. Cuma di Islam aja. Ada dong mati Sahid. Kalau Kristen mau jujur menggunakan kitabnya Yahudi. Saya baca boleh? Oh, di mana? Jangan-jangan Bang Suma baca kitab Talmud lagi dibaca. Dengarkan aja dulu. Talmud dengarkan. kan bukan kitab ya kitab Tanakh apa dengarkan. dibaca nih. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu sesuatu tanda atau dia memberitahukan kepadamu satu mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya itu benar atau terjadi, lalu ia membujuk kalian mengikuti ilah atau Yahweh yang lain yang tidak kau kenal,
dan berkata marilah kita berbakti atau menyembah kepada ilah lain ini, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan pemimpi itu. Sebab Tuhan Elohim atau Yahweh mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Yahweh dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Kemudian dikatakan bahwa pemimpi itu jangan kau takut sama dia. Kamu harus berpegang kepada perintah Yahweh. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Jadi, nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Karena itu ia mengajak murtad terhadap Yahweh lain. Yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan menebus kamu kemudian dari rumah-rumah perpajakan. Dengan maksud menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Yahweh Tuhanmu. Kepadamu harus kau jalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Kita lanjut membacanya. Apabila saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu, atau sahabat karibmu, membujuk kamu diam-diam dengan berkata, yuk mari yuk kita berbakti menyembah kepada ilah lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu. Salah satu ilah dari bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Nah, di situ dikatakan bahwa jangan engkau mengalah sama dia. Jangan kau mengalah. Jangan kau mengalah, jangan kau mendengarkan dia, jangan engkau merasa sayang kepadanya, jangan mengasihi dia, jangan kau menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dan kemudian seluruh rakyat akan membunuhnya. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga ia mati. Karena ia telah berniat menyesatkan engkau dari aturan Tuhan yang adalah Elohim, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Maka seluruh orang-orang Israel akan mendengarkan dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan hari perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Bunuhlah, bunuh katanya, bunuh. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bang Ari, kalau perintah itu tidak dijalankan, berdosa tidak? Ya, berdosa lah. Cikidang, 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 cikidang. Cikidang, Ini cikidang. Bang Suma ini baca di kitab Perjanjian Lama, di kitab mana ini Bang Suma? Di kitab Ulangan. Oh, di kitab Ulangan Perjanjian Lama ya. Yes. Memang kalau di kitab Perjanjian Lama itu kesannya itu Tuhan Yahweh itu kejam. Kayak film Tersanjung 3. Kesannya itu kejam tapi sebenarnya tidak. Iya. Kalau kita Penyayang lihat secara apa? Kalau kita baca secara baik dan mendalam itu sebenarnya Yahweh di kitab Perjanjian Lama itu sebenarnya baik, penuh kasih. Oh ya? Iya, ajaran Kristen itu mengajarkan kasih. Oh, mama bahkan musuh pun didoakan Bang Suma. Tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Iya. Malah musuh kita harus didoakan begitu. Iya. Supaya dia sadar akan kesalahannya kan. Itu tadi musuhnya disuruh bunuh. Itu apa? Juga kalau di Perjanjian Lama dulu itu masih diperbolehkan melakukan kejahatan untuk membela kebaikan. Kalau di Perjanjian Baru, itu kayak filmnya siapa lagi itu si Pitung ya yang pergi mencuri kan, baru Robin Hood. curinya itu dibagi-bagikan ke orang miskin. Begitu Bang Suma.
Dia pergi mencuri kan, baru hasil curiannya itu dibagi-bagikan ke orang miskin kan, orang butuh. Sebenarnya itu baik, tapi dosa. Iya. Ya, sebenarnya itu perbuatannya baik, tapi baik tetapi apa? Ada baiknya tapi ada dosanya juga. Begitu ya. Ada baiknya tapi ada Begitu. dosanya juga. Masa pergi mencuri baru ya, tapi hasil curiannya itu bukan untuk dirinya, dibagikan kepada orang-orang miskin kan, begitu. Betul. Begitu Bang Suma. Jadi kesan kalau Tuhan di perjanjian itu kan yang kitab Ulangan kan, kitab perjanjian lama Bang Suma. Iya. Semuanya itu kitab perjanjian lama itu kitab-kitab nubuatan dan menceritakan tentang cerita-cerita kerajaan. Iya. Dan itu cerita kerajaan di situ di perjanjian lama itu semuanya itu bangsa Israel melawan musuh-musuhnya. Dan bangsa Israel di sini mereka menang dalam pertempuran itu selalu karena dibantu oleh Tuhan. Dibantu malaikat, dibantu Tuhan melalui alat seperti batu, seperti binatang yang menolong dan membantunya kan. Jadi kalau cerita di perjanjian lama itu Bang Suma, perlawanan bangsa Israel terhadap musuh-musuhnya. Tetapi bangsa Israel ini tidak berdaya menghadapi musuhnya, tapi karena pertolongan dan bantuan Tuhan sehingga mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Iya. Kita sapa dulu dua pendekar kita. Halo, semangat subuh. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, izin bertanya Bang, Abang tahu nggak tentang soal agama Parmalim? Oh, Bang Ari tahu itu. Agama Parmalim Bang, Parmalim. Itu biasa, saya kan orang Batak saya, tapi bagian Tapsel Bang. Kalau di sini mayoritas Muslim semua kalau Tapsel. Jadi kalau daerah Batak Toba sana itu ada di situ agama Parmalim. Abang tahu itu apanya? Agama Parmalim baru coba lihat di YouTube itu ada kalau enggak? Itu disahkan Jokowi dulu di 2017 kalau nggak salah. Animisme itu ya? Kurang tahu aku Bang. Soalnya orang itu bahasa kitab orang itu bahasanya pakai bahasa Batak. Orang itu lebih asiknya berkawan sama orang kita Muslim. Iya. Tapi orang itu kalau biasanya orang itu kita kan sholatnya Jumat, orang Kristen Minggu, terus orang itu Sabtu. Ya ada juga. Aku udah temukan di YouTube. Agama Parmalim itu dari Batak ya. Iya dari Batak. Kalau dibilang sih itu agama orang Batak pertama Parmalim. Iya, itu agama nenek moyang. Sama animisme kita juga di sini. Petolotang namanya. Iya, itu agama nenek moyang itu. Agama turun-temurun, kepercayaan nenek kita sebelum agama-agama masuk ke Nusantara. Tapi dia nama Tuhannya di situ siapa Pak ya? Halo Bang. Nama Tuhannya Assalamualaikum Bang. Nama Tuhannya Debata. Bang, mau nanya sama si Ari dulu boleh Bang? Oh iya. Boleh. Sebenarnya kalau nama Debata tidak ada di surga Pak, berarti kemungkinan ini nanti keselamatannya dipertanyakan ini karena Debata tidak ada di surga. Halo Bang. Iya. Pak Awir, coba lihat kesaksiannya. Boleh bertanya untuk si Ari Bang? Iya, mau nanya apa ke aku? Coba. Bang Ari. Iya. Bang Ari. Iya. Ada apa? Mau nanya apa? Kan kalau di Kristen Bang, asal kita percaya sama Yesus, kita masuk kerajaan Bapa kan? Asal percaya.
Ya, tidak juga misalnya kau percaya Yesus juru selamat, tetapi perbuatanmu sehari-hari tidak baik, ya tidak selamat juga. Harus ada pertobatan juga. Tapi sudah ditebus sama Yesus, Bang. Iya, tapi begini Bang, kalau dosa yang sudah kalau kita tahu bahwa dosa kita sudah ditebus, berarti kita jangan berbuat dosa lagi. Ya, kan gini, Bang. Kalau kita berbuat dosa lagi berarti kita belum ditebus. Itu kan kalau terulang, Bang, kan. Nah, sekarang aku tanya nih, Bang. Misal, aku minta maaf duluan, Bang, ya. Misal nih, aku baru pertama kali melakukan kesalahan kepada anak dari abang perempuan dan kepada ibu abang dari perempuan. Baru pertama kali nih. Kesalahannya yang fatal. Anggaplah pemerkosaan. Iya. Terus aku percaya sama Yesus. Ditebuslah dosaku. Oke? Iya. Pertanyaan ke abang, ikhlas nggak abang aku masuk surga? Kalau kau bertobat dan jangan diulang lagi ya selamatlah. Iya, ini kau ikhlas nggak terima aku masuk surga? Ya, kan yang tentuin masuk surga kan Tuhan, bukan saya, Bang. Ya aku tanya ikhlas nggak? Kalau aku sih, aku nggak nanya abang tentukan aku masuk surga. Yang ku tanya abang ikhlas nggak kalau aku sudah memperkosa anak abang atau mama abang, terus aku bertobat, dimasukkan Yesus aku ke surga. Abang ikhlas nggak sebagai korban? ya iyalah karena iya. Nah, Tapi jangan terulang lagi, jangan terulang kedua kalinya. Iya bang, pikir aja bang ya. Oke bang Zuma, terima kasih. Aku juga Batak bang. Bang, agama Parmalin itu bang, agama pertamanya orang Batak setahu aku bang. Cuman kata malim di dalam Batak, aku belum pernah jumpa bang. Kata malim itu lebih merujuk kepada alama yu'allimu dari kata bahasa Arab bang. Dan kalau abang lihat perhatikan, mereka beribadah itu juga dipisah bang, antara laki-laki dan perempuan. Dan mereka tidak percaya Yesus, mereka percaya Tuhan satu. Bahasa Bataknya Debata. Tapi Ya, tapi pertanyaan saya di sini, sejak kapan Tuhan nama Debata? Nanti kalau mereka berdoakan ya Tuhan Debata yang ada di surga, baru Tuhan bilang, nama aku Debata. Itu cara. Kapan aku punya nama Debata? Jadi doanya nggak diterima itu. Nggak diterima doanya itu karena merubah nama Tuhan. Nama Tuhan itu nggak boleh dirubah. Bang boleh bertanya kan nih bang? Saya Islam nih bang. Saya mau tanya sama abang nih. Iya, jadi saya kasih tahu ya nama Tuhan itu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Iya bang. Jadi nama Tuhan jangan diganti-ganti. Tuhan marah kalau namanya diganti-ganti. Nggak boleh. Ada ayatnya loh. Oke bang, saya mau tanya bang ya. Oke, pertanyaan nggak saya boleh begini bang. ganti-ganti nama, Debata apa segala macam nggak boleh. Oke bang, gimana ya? Oke, gantian bang. Saya mau tanya bang, Roh Kudus ini dia ada Tuhan ke apa itu bang? Yang Roh Kudus tuh bang? Oh, Roh Kudus itu adalah roh Yahweh sendiri, roh Tuhan sendiri. Oh, roh Tuhan sendiri. Tapi kenapa perlu diuji bang? Kenapa harus diuji kalau dia roh Tuhan, kalau dia memang Tuhan bang? Ya tidak perlu diuji karena itu roh Tuhan itu kan apa? Ada di dalam diri kita juga dengan waktu Yesus naik ke surga itu dia meninggalkan Roh Kudus yang disebut dengan Immanuel menyertai kita dengan Roh Kudusnya. Jadi dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa menentukan ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang salah. Kayak nge-lag ya. Enggak bagus kok, bagus suaranya, enggak nge-lag. Moderatornya kayaknya kerja ya. Kenapa ya moderatornya ya?
Iya Bang Suma. Jadi kita mau bahas apa lagi nih Bang Suma? Ya hal yang membuat Tuhan baru. Jadi saya sudah jawab temanya nih Bang Suma. Jadi Tuhan Assalamualaikum baru Bang itu- Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Bang Juma deh tadi agak mual apa itu dengerin dia ngomong mulu nggak ada butuhnya. Enggak, moderator inilah yang blow on, moderatornya on kayaknya. Iya tuh, saya bosen denger itu dia agak ada mutunya itu ngomong ngoceng apa. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siva. Oke Bang Suma, apa jadi yang membuat Tuhan baru? Yahweh membuat Tuhan baru. Jadi Yahweh tidak membuat Tuhan baru. Berarti nantang dalil berarti. Dalilnya kan di situ dikatakan membuat Tuhan Yahweh membuat Tuhan baru bagi yang disalib, bagi yang menyalib. Nama Tuhannya Yesua gitu. Iya. Itu bukan Tuhan. Enggak Bang Suma, itu namanya Tuhan baru kalau pribadinya berbeda. Tapi ini kan pribadinya sama. Satu pribadi. Gimana Yahweh satu Yesua kan itu pribadi? satu pribadi, Bang. Ini sibuk terus, moderatornya kok sibuk terus. Tolong Apa turunkan sibuknya hari itu, moderator? kami mau dengar debat. Moderatornya Terima blow kasih. on, aku bilang. Moderator tidur kayaknya, tapi yang lain naik turun. Gak tau lah, heran juga saya moderator ini. Bang Udah Suma, gaji mahal, Suma. 10 juta per bulan pun. Bang Suma Nggak nanti kerja. nanti disebut Tuhan yang baru kalau pribadinya dua, Bang Suma. Tapi kan ini kan pribadinya satu, enggak dua pribadi. Iya, Kalau iya, Tuhan iya. baru itu berarti dua pribadi. Iya, betul. Dua pribadi kalau Tuhan baru, Bang Suma. Iya. Oke, Mi. Gitu, Atur Bang. bisa aja. Iya. Dapat Halo. Assalamualaikum. Moro kamaru atau takino. Halo. Halo. Baru mau beli patung Ganesha. Hah? Tapi tunggu, pakai pengiriman. Apa? Halo. Iya, halo. Iya, semangat siang. Kok nge-lag ya? Mau nanya bang, Iya. Dari agama mana? abang Apa ini Ripan? Mova Kasbek. Bu, Mova Kasbek mau nanya apa ini? Halo. Mana tadi yang mau bertanya? Jadi apa? Yahweh membuat Tuhan. Ganti tema lah Bang. Besok lah ganti tema ya. Nge-lag ya teman-teman ya? Enggak bagus kok, bagus. Kenapa hang-hang ini ya? Ngelek bang, gak ada gambarnya bang. Ya itu dia makanya. Putu lanang. Orang Bali nih Apa putu maunya lanang. moderator ini? Jadi narasumber juga nih. Narasumber. Mana ini? Moderatornya ini mana ndak kerja nih? Iya. Buta huruf juga ini moderator. Buta hati. Tidak paham maksudnya. Tidak ngerti maksudnya ini. Nah, ya Allah ya Karim, betul-betul. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Sebisanya diizinkan jadi narasumber di koma saya.
Saya sudah turunkan, dinaikkan lagi. Yang lain diturunkan, yang lain dinaikkan, yang satu tinggal tidak dikasih turun-turun. Oh, cinta kali sama Ari rupanya. Dibiarkan tinggal berkarya di atas kayak mape sambung. Nggak ada fungsinya. Diajak diskusi juga nggak nyambung. Diajak diskusi kemana arahnya kok nggak diturunkan. Udah diturunkan, dinaikkan lagi. Apa sih? Itu malasah. Kalau ada manfaatnya nggak apa-apa dipertahankan. Saya mau kick juga nggak enak, orang sekampung di sini. Tapi udah aku kick sekali, dikasih naik lagi. Halo, semangat malam. Menderita kali batinku tengoknya. Udah dibilang kau bicara sendiri, nggak dibuka mic-nya, dibiarkan aja tinggal di atas. Kalau ada ilmunya nggak apa-apa. Halo, semangat malam. Mending kita tutup daripada orang kayak gitu dipajang. Kalau nyambung nggak masalah. Ini maksudnya nggak nyambung. Percuma pun saya bicara sama dia, nggak nyambung juga. Apa yang saya jelaskan tidak masuk di otaknya. Dia bicara sesuai dengan apa yang sudah tersetting di otaknya. Akhirnya blank komal kan. Iya kan ya? Heng-heng ya dan komalnya ya. Halo, semangat malam. Halo. Saya Muslim Bang Suma, jangan naikkan Bang Suma, aku nyiwang aja bawah. Oke Bang, oke, makasih. Halo, ngelek ya teman-teman ya. Halo Bang Fendi. Halo. Bang Fendi, selamat malam. Kok jadi error ya? Dia baik lagi dia naik gitu kenapa ini? Halo? Kelihatan nggak teman-teman di bawah? Ada ya? Halo, semangat malam. Halo? Kayak error kan ya? Error ya, teman-teman.
Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum Abang Juma. Waalaikumsalam. Aku bingung dari tadi ya Bang. Aku perhatiin Abang live itu oten-oten pada nggak jelas ini. Iya. Betul. Abang Juma aku izin turun aja ya. Aku nyimak aja ya. Baik Bang. Makasih. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya punya HP juga error ini. Assalamualaikum Mbak Suma, izin gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Makassar Bang Suma. Iya. Alhamdulillah, masya Allah. Iya. Itu aku bilang beberapa hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hani tidak terlihat loh di sini. Iya, saya memang kadang-kadang itu suara doang, penampakan. Oh, penampakan. Ya, ini setelan awalnya, setelan pabrik ini. Gitu ya? Iya. Iya. Tapi suara saya didengar di luar sana. Yang penting Bang Juma semangat, mungkin waktunya juga istirahat. Iya, betul. betul. Istirahat. Pintar Bang Hani. Saya mau ini dulu. Saya mau dagang, jualan dulu. Silakan. Teman-teman yang ingin baju atau skincare Bang Juma, silakan hubungi saya. Seatnya bagus banget gitu ya, lengan panjang, lengan pendek, tangan panjang, tangan panjang, tangan pendek, tangan panjang, maliang. Gitu ya, Panjang ada X, sekali ada L, iya gitu ya. Silakan hubungi saya untuk dikirim ke tempat Anda. Jadi foto Bang Juma di sana ya. Siapa yang mau silakan. Baju, kaos atau skincare. Oke? Itu aja. Semoga kalian semua sehat selalu. Silakan Bang Juma. Oke, makasih teman-teman sekalian. Karena HP saya sudah agak gangguan ini ya. Rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin kita istirahat dulu ya. Di sini sudah jam 1:36. Insyaallah besok jumpa lagi kita dengan bahasan-bahasan yang menarik. Dan saya masih tertarik untuk membahas tema ini ya teman-teman. Karena tema ini bisa menyadarkan teman-teman kita yang ingin menggunakan akal sehat. Tadi di awal ada orang yang naik ngamuk-ngamuk bukan? Tapi begitu kita jelaskan terkait tema ini, akhirnya dia adem. Akhirnya dia mengaku bersalah. Oh iya, betul. Yang disampaikan Bang Suma ini ada benarnya. Akhirnya beliau mengatakan mau DM kita, mau belajar tentang Islam. Nah itulah manfaatnya tema ini, luar biasa memang. Seperti tadi yang Yohanes 17 itu hanya bisa mutar-mutar kan? Mutar-mutar dan mutar-mutar. Belum ada yang mau jujur mengakui. Tapi saya yakin sekali apa yang saya sampaikan itu berbekas. Ya, mereka pasti memahami, menyelami apa yang saya sampaikan, bahwa yang disampaikan Bang Suma itu betul, ada dalilnya. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, besok kita bahas ini lagi. Mudah-mudahan ada di antara teman-teman kita lulusan STT yang mau sharing, belajar terkait dengan tema ini ya. Karena tema ini ya memang menarik untuk dibahas. Oke teman-teman sekalian, kita tutup ya. Besok kita jumpa lagi insya Allah. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dan mohon maaf atas segala kehilapan, atas segala kesalahan, tindakan yang kurang berkenan dari saya. Sekali lagi saya minta maaf yang setinggi-tingginya. Saya manusia biasa kawan. Wajar kalau ada kehilapan, wajar kalau ada salah, terhilap kata, atau ada perbuatan, atau ada candaan yang berlebihan. Saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Terhadap saudara saya non-muslim, jika kebenaran yang saya sampaikan itu menyakiti hati kalian, mohon dimaafkan. Ya, tujuan saya hanya menjalankan kemudian perintah dari agama saya, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Agama kalian diajarkan beritakanlah Injil atau Bible, ya beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Ajaklah mereka kemudian untuk menjadi Kristen kan, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dibunuh, akan dihukum, Lalu kemudian diterangkan di Matius 8:19, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku atau menjadi muridku atau menjadi Kristen.
Nah, tentu kami juga sudah punya agama. Jadi adalah hak kami untuk membentengi akidah kami. Nah, salah satu cara untuk membentengi akidah kami adalah menyampaikan apa yang ada dalam Bible sekaitan dengan perbandingan lintas agama. Jadi sekali lagi jika ada kebenaran yang saya sampaikan menyakiti hati saudara, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kemudian teman-teman sekalian, kalau saran saya supaya kita tidak non-stop dialog debatnya dengan orang-orang non-muslim. Kalau ada yang Kristen naik dan Anda rasa cara dialognya bagus, tolong di-follow. Gak apa-apa, di-follow aja. Nanti DM ke dia kalau kita live. Masuk Bang Suma menunggu kan gitu. Akhirnya orang-orang ini bisa masuk ke kita kalau sudah ada yang men-DM-nya. Karena ya mereka yang pengikutnya, followersnya masih kecil, itu rajin baca DM. Beda kalau kita yang sudah akun yang sudah besar biasanya sih buka, habis itu ya begitu aja. Karena masih banyak hal-hal penting lain yang mau dikerjakan. Saya kira begitu teman-teman. Oke, kita tutup ya. Terima kasih dan mohon maaf yang setinggi-tingginya. Dan atas perhatiannya, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Kepada tadi yang diumumkan Bang Handi, silakan hubungi nomor Bang Handi. Memang kita ada produksi baju kaos, nenek mukiper, ya. Karena banyak permintaan, maka teman-teman yang minat silakan menghubungi Bang Handi. Begitu juga dengan skincare kita. Skincare kita masih berjalan. Silakan yang mau menggunakan skincare hubungi Bang Handi juga. Karena beliau dan Humas API kita serahkan untuk menangani skincare ini. Demikian teman-teman sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.